Selamat sore adik-adik. Jumpa lagi di Lavender Channel. Pada kesempatan ini kembali bersama saya Kak Arin dalam pembahasan bahasa Inggris. Pertemuan kali ini kembali kita akan membahas tenses. Seperti minggu lalu, tenses ini akan saya jelaskan dulu tentang gambarannya, lalu bagaimana aturan pola sederhananya, serta nanti kita akan melangkah ke contoh. Sebelum kita lebih lanjut lagi, kita persiapkan dulu ya adik-adik, semangat dan selamat mengikuti. Oke. Kita masuk ya ke materi berikutnya. Simple present tense. Nah, tenses yang paling umum dan paling banyak digunakan adalah simple present tense karena dalam tenses ini menyatakan kebiasaan dan kebenaran atau general truth. Nah, kebiasaan misalnya adalah pergi, berbelanja, berbicara, belajar, dan berulang-ulang atau setiap hari, dan keterangan waktunya ialah frekuensi, sering ya. Jadi misalnya signal, already, terus udah gitu sampai sekarang, these days atau last few days, recently, lately, since atau for. Aturannya subjek ditambah dengan bentuk pertama dari kata kerja atau infinitif. Subjek itu adalah I, we, you, they. Kalau pekerjaan itu subjeknya dilakukan oleh she atau he atau it, maka first form dari kata kerja pasti diikuti dengan s atau es. Ada juga penggunaan to be. Jadi to be yang digunakan adalah to be bentuk satu, yaitu penggunaan I am, we are, you are, they are. Dan to be first from yaitu she is, he is, dan it is. Nanti kita akan coba buka bahwa kalau menggunakan to be baik am, is, are, nanti kata tanyanya harus didahului oleh is ya, bukan do atau does lagi. Kita ke contoh. Baik. Oke. Martina goes into her classroom. Contoh dari simple present tense. Coba sekarang kita kerjakan soal di bawah ini. Which of these following sentence is correct? Pilihan A, kita pergi ke botanical garden. Kita sering pergi ke taman kebun raya pada hari-hari Minggu. We go often. B, we go to the botanical garden on Sundays often. C, on Sundays we often go to the botanical garden. D, often we go to the botanical garden on Sundays. Mana di antara kalimat A, B, C, dan D yang paling baik sesuai dengan struktur yang telah kita lihat sebelumnya? Polanya ya kan, kita harus memperhatikan bahwa setelah subjek kita langsung ke kata kerja, baru ke objek atau ke keterangan tempat, waktu, baru kalau misalnya kita tempatkan setelah verb frekuensinya itu akan lebih akan terdengar kurang enak ya. Tapi kalau misalnya kita terangkan dulu, we often go, itu lebih baik kedengarannya. Jadi pilihan yang tepat untuk pertanyaan ini ialah on Sundays we often go to the botanical gardens. Atau kita balik,
seandainya ada, we often go to the botanical garden on Sundays. Jadi, jawaban yang paling baik adalah yang C. Kemudian present continuous tense. Untuk present continuous tense ini, tenses ini digunakan menyatakan peristiwa yang sedang berlangsung. Yang paling sering kita lakukan misalnya we are going to some place. Nah, sini saya tempatkan the driver has just opened the window, we have fresh air now. Maksud dari penekanan kalimat ini ialah pada kalimat utamanya atau main clause-nya the driver. Nah, ini adalah apa yang kita dapatkan sekarang adalah udara yang lebih segar. Nah, kita bisa we are having fresh air. We are having fresh air. Dan kita pecah juga the driver is opening. Oh, tulisan saya agak miring ya, cuman saya sudah oke. We are having. Nah, oke, kita praktis lebih sering lagi tentang bentuk present continuous tense. Baik, sekian dulu. Baik, sekian dulu presentasi dari saya. Kita ketemu lagi di video pembahasan berikutnya tentang present perfect tense.